ini bersama Bapak. Kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan bimbingannya kepada kita semua. Berdoa dimulai. Ya, makasih, Bu Sekar. Baik, sekitar 1 jaman ke depan, Bapak akan menghantarkan satu penjelasan, ya, penjelasan umum terkait dengan satu mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama di SMA, yaitu situ ya, tertulis. Jadi Bapak udah berkenalan kemarin dengan kalian. Jadi Cesa, Hagia bisa perhatiin dulu. Jadi Bapak kemarin sudah memperkenalkan ke kalian tentang visi, misi, tujuan ya dari pendidikan di Al-Kausar ini, pendidikan penghidup jiwa. Nah, sekarang Bapak selain sebagai ketua yayasan di Al-Kausar juga sebagai guru atau pengajar mata pelajaran geografi. Hanya kalian mungkin belum akan ketemu sama Bapak di kelas 10. Ya. Kalau yang nanti di kelas 11, kelas 12 ngambil peminatan mata pelajaran geografi, insya Allah ketemu karena Bapak ngajar kelas 12. Ya. Itu gurunya banyak tuh, ya. Ada Bu Nurul Hamidah, ada Pak Erlangga Ibrahim, ada saya sendiri, ada Pak Didin, ada Pak Iqbal, Pak Bambang, Bu Diana, Pak Fadil. Jadi banyak nih ininya apa pengajarnya. Sebagaimana yang kemarin Bapak sampaikan bahwa di Al-Kausar kita berusaha memberikan guru-guru terbaik buat kalian. Guru terbaik itu artinya guru-guru yang memang di bidangnya gitu. Jadi nanti kalian belajar atmosfer ya yang akan ngajari yang ahli atmosfer gitu ya. Kalian belajar litosfer, maka yang akan ngajari ya Pak Erlangga misalkan beliau adalah doktor geologi ya dari ITB gitu. Jadi kalian akan mendapatkan karena Bapak bidangnya dulu di ITB kuliahnya perencanaan wilayah dan kota, planologi, maka apa itu teh suara apa? Oke. Karena bidang studi Bapak dulu waktu kuliah adalah planologi dari ITB, maka Bapak secara khusus mengajari tentang perencanaan wilayah dan tata ruang. Tapi nanti di kelas 12. Karena untuk sampai ke perencanaan wilayah dan tata ruang perlu banyak pemahaman ya tentang topik-topik yang menjadi dasarnya. Oke, sekarang ada yang bisa bantu Bapak apa geografi itu apa artinya? Cung ya. Cung tuh unjuk tangan. Geografi itu apa sih? Pada belajar geografi semua nggak di SMP? Nggak. Yang nggak belajar, angkat tangan. Yang nggak belajar geografi. Satu, dua. Kenapa kamu bingung belajar nggak? Emang nggak ketemu Bapak di SMP? Hmm? Iya belajar. Kenapa bingung aja gitu? Bapak tanya yang belum pernah belajar geografi sama sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh banyak ya. Jadi di
Di Bintaro nggak ada belajar geografi, Hagia? Nggak. Jadi nggak belajar. Belajarnya IPS ya. Sejarah ada tapi IPS ada. Nggak ada juga. Mad di pesantren nggak ada pelajaran umum. Oke. Kamu orang Tasik? Di Tasik nggak ada? Aslina? Bener? Aslina. Oke, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin ya. Makanya Bapak berharap kesungguhan kalian untuk tadi kewajiban kalian belajar, manfaatkan guru-guru yang memang pada bidangnya ya untuk mengajari kalian. Karena apa? Karena terbukti nggak semua sekolah mengajarkan geografi. Padahal geografi itu ilmu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kita belajar apa? Apa dia? Geo ini apa nih? Nih, bumi ini apa? Graf, fotografi, apa tuh? Gambaran ya. Jadi secara sederhana, secara singkat bahwa pelajaran geografi itu pelajaran yang mengajari ilmu tentang bumi, ya. Ilmu tentang bumi. Jadi penting nggak kita belajar tentang bumi? Kenapa? Karena kita tinggal di bumi, kecuali kalian tinggal di Mars sana atau di Saturnus sana tadi. Ya. Jadi kita sedang dengan geografi itu kita sedang mempelajari rumah kita, ya. Siapa kamu teh namanya? Jidni. Ya, Jidni kita sedang mempelajari, kamu belajar geografi. Ya. Kita sedang mempelajari rumah kita, yaitu bumi ini. Ya. Bukan hanya tentang apa-apa yang terjadi. Mana kapur? Kok kapurnya menghilang? Bukan hanya tentang apa yang terjadi ya. Jadi yang pertama itu apa yang terjadi di bumi kita. Tapi kita juga akan mempelajari mengapa terjadi. Mengapa terjadi. Apa sebabnya gitu kan? Apa sebabnya? Lalu kita juga akan pelajari fenomena atau kejadian-kejadian dari bumi itu dampaknya apa? Dampaknya apa? Terhadap ini kenapa ada suara-suara yang ini ya? Bahasa apa sih? Hmm? Bahasa apa, Cesa? Enggak, suaranya nyampe ke Bapak. Pasti kalian ngobrol. Ya, jadi tutup ya. Kalau Bapak minta ngomong, kalian bicara. Jangan sampai Bapak tanya, kalian diem. Tapi Bapak ngomong, kalian ngomong juga. Dampaknya apa terhadap manusia? Terhadap kita. Ya. Karena kita tinggal di bumi.
Jadi kalau ini bumi ya, nggak elips gitu. Ini bumi. Nah, yang dipelajari di geografi itu belum semuanya sebenarnya. Belum semuanya dari bumi. Jadi yang akan dipelajari di geografi itu satu ini nih. Permukaan terluar dari bumi. Ini namanya, kita akan belajar nanti topik litosfer. Ya. Ada yang tahu ini berapa jari-jari bumi? Yang pernah belajar geografi? Tebak aja deh. Ada yang bisa nebak? 6.000 kurang lebih ya. 380 sekian kilometer. Ini kalau diameternya berarti kurang lebih 12.000 kilometer. Nah, sementara kita ngegali sumur paling dalam juga di sini nih. Kemarin Bapak baru ngegali sumur tuh, sumur bor buat sumur masjid, masjid kita nanti nih yang sedang dibangun ini. Itu cuma 80 meter. Artinya 80 meter tuh se-nya ini gitu di sini, permukaan. Nah, litosfer itu kita paling belajar paling dalam itu kurang lebih 300 kilometeran. Lapisan lapisan paling luar atau kulit bumi yang kita pelajari itu kurang lebih 300 km. Itu juga lapisan di bawah benua yang sudah tua. Benua yang sudah tua itu artinya kayak benua Asia Tengah gitu ya, yang udah terbentuk tua. Terus kita belajar apa lagi? Belajar atmosfer ya. Nih, kalau Bapak gambarin atmosfer. Ini atmosfer itu lapisannya kurang lebih 10.000 kilometer sampai eksosfer. Ini lapisannya banyak nih. Lapisannya macam-macam, lapisan atmosfer. Tuh ya, dia berlapis-lapis nih. Nah, ini disebut atmosfer. Nah, kita juga akan mempelajari atmosfer. Kalau tadi kita belajar permukaan bumi yang ke dalam, ya, ini tanah kita nih, yang kita injak ke dalam, itu kurang lebih 300 km batuannya, jenis tanahnya, kenapa batuannya seperti itu, kenapa, dan seterusnya, itu ya. Itu akan dipelajari di
topik yang namanya topik litosfer. Ya. Ini masih tentang bumi kita nih, tempat tinggal kita. Karena kita menghirup udara dari yang atmosfer ini kan. Ini kan kita nih. Di sini gitu. Menghirup udaranya dari sini. Dari atmosfer. Oke. Terus kita juga akan membahas tentang kalau ini benua, benua. Kita akan mempelajari juga soal keberadaan air di muka bumi. Karena air sumber kehidupan. Kebayang kita nggak nemu air, nggak minum air gitu ya. Manusia bisa bertahan tidak makan beberapa hari. Tapi manusia tidak cukup bertahan untuk tidak minum beberapa hari. Bisa masuk UGD kan, kalau dehidrasi. Ya. Artinya sedemikian pentingnya air. Nah, dari mana air itu? Air itu ya ada di bumi ini. Di mana keberadaan air? Di mana? Di laut, dalam tanah, oke. Yang di laut berapa banyak? 70%. Jadi kurang lebih yang di laut itu 70%. Yang di darat 30%. Kurang lebih ya. Kenapa Bapak bilang kurang lebih? Karena sekarang ada perubahan iklim, ada pulau-pulau yang tenggelam ya. Karena air lautnya naik. Nah, jadi presentasinya berubah dinamis. Kita akan mempelajari ini. Bagaimana tuh air di laut hubungannya dengan air dalam tanah yang kita gali, yang kita bor, air terus yang kita minum, air yang mengalir di sungai, itu gimana tuh hubungannya? Itu nanti kita belajar apa? Tentang hidrologi ya, atau disebut hidrosfer. Ya, belajar tentang air. Nanti di sini di antaranya kita belajar tentang siklus air. Air dari laut ya mengalami evaporasi karena apa? Kenapa air di laut? Karena mengalami evaporasi itu apa? Penguapan. Kenapa menguap? Karena panas matahari. Terus jadi apa? Jadi uap air. Terus kemudian jadi awan. Jadi bintik-bintik air ya. Terus kemudian turun hujan. Ya. Kalau hujannya di tempat yang sama itu namanya siklus pendek ya. Tapi awan juga kan suka ke bawah angin ya. Bawa angin pindah ke darat. Jadi bukan di laut lagi tuh jatuh hujannya. Jadi ada yang jatuh hujannya di laut juga, jadi airnya dari laut menguap jadi awan, hujan jatuh di laut lagi, itu namanya siklus pendek. Ada yang siklus lebih panjang. Jadi airnya menguap dari laut jadi awan, ke bawah angin, pindah ke daratan, hujannya di daratan. Nah, di daratan airnya ada yang ke sungai, ada yang masuk ke dalam tanah, infiltrasi, ya. Nanti di dalam tanah itu kemudian prosesnya ada perkolasi, ada ya gaya perkolasi segala macam tuh masuk ke butir-butir tanah itu. Nanti dari tanah nanti keluar lagi tuh, ada yang disebut mata air. Kalau kita sungai itu suka ada air ngerembes di dinding-dinding sungai ya. Nah, itu ada namanya singkapan. Nah, itu belajar di hidrologi. Ini semua namanya geografi fisis gitu ya. Kita mempelajari apa fenomena-fenomena fisik atau kondisi-kondisi fisis dari bumi.
Nah, nanti ada lagi geografi yang lebih sosial ekonomi, belajar tentang manusianya, gitu. Tentang manusianya, nih. Tentang demografi. Penduduk negara mana yang penduduknya paling banyak? India. Berarti kalian anak kekinian, gitu. Karena India baru nyalip Cina tahun berapa? Jadi dari zaman Bapak kecil sampai tua, beberapa tahun yang lalu lah. Bapak tahunya negara yang paling banyak penduduknya Cina. Ya, kalian tahu nggak? Cina. Nah, Cina baru kesalip oleh India 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Kesalip. Artinya lebih produktif orang India, produktif menghasilkan anak gitu ya. Eh, apa? Jadi kita akan belajar di sini tentang kelahiran, ya, kelahiran, oh, fertilitas, soal kematian, mortalitas. Kita akan belajar tentang migrasi, perpindahan. Karena kita juga hidup pindah-pindah ya. Fadil dari Kramat Jati pindah ke sini, gitu, ke Bandung. Kamu dari Tasik pindah ke sini, gitu ya. Setidaknya untuk 3 tahun. Nah itu kita akan belajar karena harus didata. Hagia dari Bintaro pindah ke sini, Cesa pindah dari Antapani pindah ke Bahagia Permai, gitu ya. Itu pindah pindah kecamatan, pindah kelurahan pun itu didata. Kenapa? Karena saking concernnya terhadap kita sebagai manusia ada di mana sih? Sebelum nanti ngapain sih? Gitu, Tio. Bapak kamu pindah dari Garut ke Bandung gitu ya. Ibu kamu dari Bangka pindah ke Bandung, nah, ketemu di Bandung, jadilah Tio gitu. Itu contoh kita belajar tentang migrasi. Menarik nggak? Penting nggak? Ya, jadi eh, sekali lagi geografi pada dasarnya kita belajar tentang diri kita dan lingkungan kita, tempat tinggal kita, bumi, dan bagaimana interaksi antara kita dengan bumi, dengan alam. Ya. Nah nanti ini karena kita udah belajar atmosfer, hidrologi, hidrosfer, litosfer, gitu ya, demografi, kita akan menggabungkan ini semua nih dalam topik-topik apa? Topik-topik misalkan manusia dan lingkungan ya, manusia dan lingkungan, lingkungan atau sumber daya, SDA, soal tata ruang, pembangunan ya, soal pembangunan, soal kewilayahan. Ini sudah menggabungkan berbagai topik yang kita bahas sebelumnya. Kenapa manusia banyak berkumpul tinggal di pinggiran sungai, gitu kan? Itu secara ruang, secara wilayah manusia pada ngumpul sejak zaman dulu. Makanya banyak kota-kota besar sekarang terbangun di pinggiran sungai atau pinggiran pantai. Kenapa? Karena manusia cenderung untuk memastikan dirinya terpenuhi kebutuhan airnya. Ya kebutuhan hidup yang paling penting adalah salah satunya air. Nah ini kita belajar udah menggabungkan itu tuh. Belajar migrasi ya nanti dari gunung ke ada juga nanti sekarang ada yang zaman kalian eh, istilahnya solo living nah, gitu ya. Pengen ke gunung gitu. Ke gunung lebih santai gitu ya.
udah lebih fresh, di kota udah sumpek dan seterusnya. Oke, itu rangkuman secara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peta itu nggak bawa. Ya, terbaca ya. Nah, itu tadi Bapak jelaskan tentang apa itu geografi ya. Jadi geografi itu mempelajari sifat fisik permukaan bumi maupun masyarakat manusia yang tersebar di atasnya. Ya, ini eh, definisinya gitu. Tadi Bapak jelaskan dan uraikan secara apa lebih terperinci ya apa-apa yang eh, kita pelajari dalam ilmu geografi. Geografi juga mempelajari interaksi gitu ya manusia dengan lingkungan alamnya. Itu juga saya sampaikan. Jadi intinya geografi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara alam dan manusia di permukaan bumi. Ya. Nah, mengapa harus belajar geografi atau penting belajar geografi? Nah, kita menghadapi masalah global ya. Karena yang paling paling dasar aja dari geografi itu kita belajar tentang lokasi. Lokasi itu tentang posisi satu objek, manusia, binatang, tumbuhan, ya benda fisik lainnya. Nah, sekarang udah ramai kan, kalian ngikuti kan perang perang Iran sama Amerika dan Israel, ngikutin nggak? Ya. Kan udah nggak dor-doran di lapangan berhadapan-hadapan, kan udah pakai pakai drone semua tuh kan, pakai drone, pakai rudal balistik segala macam, semuanya itu mengandalkan GPS, kan? Ini dari contoh ya, misalkan dari sini mau nyerang ke sini, gitu. Ini udah mengandalkan GPS, mengandalkan geographic positioning system. Ya, jadi nanti kita belajar tuh tentang pemetaan segala macam. Kalian akan belajar kartografi namanya ya. Kalian akan belajar juga tentang kartografi. Jadi belajar posisi ini kalau kalau nggak belajar atmosfer, nggak belajar litosfer, nggak belajar geografi lah, itu susah itu. Karena posisi juga ada posisi relatif, ada posisi mutlak. Yang disebut dengan posisi mutlak itu adalah posisi berdasarkan apa nih? Ini garis apa nih? Hmm? Garis bujur ya. Kalau ini garis lintang. Nah, yang disebut dengan posisi posisi mutlak itu posisi terhadap, misalkan kita di sini gitu ya, posisi terhadap garis lintang dan posisi terhadap garis bujur. Itu namanya posisi mutlak. Nah, ada posisi relatif. Posisi relatif itu kita di sini itu adalah dia sebelah timurnya apa ini Afrika, tapi dia sebelah baratnya Indonesia. Itu relatif. Ya, misalkan siapa Aji sebelah apa ini? Sebelah apa coba ya? Hah? Ini apa nih? Selatan ya. Sebelah selatannya Sabit.
tapi Aji sebelah utaranya. Siapa kamu? Freya. Oh ya, Freya. Ya, Bapak sambil ingat-ingat nama kalian ya. Tapi Aji sebelah utaranya Freya. Nah, itu namanya posisi relatif. Belum nanti lagi ada jarak 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 yang konsep jarak ya, jarak yang tetap sama jarak yang relatif. Apa jarak jarak tetap itu? Misalkan Jakarta Bandung. Jakarta Bandung nanti ada perhitungannya tuh. Dia membandingkan antara antara satu titik dengan titik lainnya berdasarkan tadi garis bujur bujur dan lintang. Nah, kalau jarak relatif, berapa jarak Bandung Jakarta? Cara tergantung kan seperti itu. Lewat mana? Kalau pakai tol, misalkan 150 km. Kalau lewat Purwakarta, lewat jalan biasa, berapa kilometer? Kalau lewat Puncak, lewat Cianjur, beda lagi jaraknya. Itu namanya jarak relatif. Dan seterusnya. Itu konsep-konsep dasar. Nah, itu penting untuk kalian nanti merespon situasi-situasi dan juga memecahkan tantangan-tantangan global ke depan. Nah, jadi ini selama 3 tahun, 3 tahun tuh kalian di kelas 10 akan belajar konsep-konsep dasar tadi, ya. Belajar dinamika geosfer tuh, litosfer, atmosfer, hidrosfer, kartografi, indera jauh, penginderaan jauh tuh melihat jauh ya, kayak satelit lihat ke bumi gitu ya, itu penginderaan jarak jauh. Dan data-data spasial. Data spasial itu peta, pemetaan. Nanti kalian di semester 2 akan bikin peta dan seterusnya. Nah, tapi di kelas 11 kalian bisa nggak nemu geografi kalau kalian tidak milih geografi, karena geografi di kelas 11 mulai jadi mata pelajaran pilihan. Ya. Jadi bisa belajar geografi, bisa juga enggak. Jadi hanya yang memilih mata pelajaran geografi, kemudian kalian akan belajar geografi kelas 11. Kalau misalnya, saya pusing sama geografi, segala macam. Karena kakak kelas kalian juga ada berapa orang tuh yang belajar geografi, dari 29 siswa, tinggal beberapa orang saja yang belajar geografi. Nggak apa-apa, karena seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa kalian bebas memilih sesuai dengan interest kalian ya. Tapi interest yang bukan asal-asalan, soal seneng nggak seneng, tapi memang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu ya, dengan identifikasi terhadap diri kalian. Di kelas 12 juga sama, udah lebih kompleks lagi tuh, udah tingkatannya analisis keruangan. Sama itu juga yang belajar hanya yang memilih mata pelajaran geografi. Ya. Tapi di kelas 10 semua kalian belajar geografi. Nah, khusus di Al-Kausar itu salah satu kekhasannya adalah kita juga akan banyak belajar tentang cekungan Bandung. Karena kita belajar bumi, tempat ruang hidup kita, dan kita secara khusus juga akan banyak belajar tentang ruang hidup kita lebih spesifik lagi, yaitu cekungan Bandung. Nah, bagi kalian yang baru datang ke Bandung, nah ini akan mulai belajar cekungan Bandung gitu ya. Di utara itu ada gunung apa aja, di selatan ada gunung apa aja, di barat, di timur, kenapa terjadi cekungan Bandung dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan juga kalian, kalau yang SMP Al-Kausar pernah kemana aja? Ces, pernah kemana aja, Ces? Field trip cekungan Bandung? Ke Gunung Batu, terus? Berarti kan 3 tahun 3 kali ya? Fit, kemana lagi? Hah? Kawah? Kawah Mayang? Gunung Wayang? Oh iya, Kawah Wayang ya, Gunung Wayang, ke Citarum ya, ke Hulu Citarum. Terus?
Sekali lagi. Saya ingat, Jani. Ya, jadi itu ya. Intinya kita akan banyak belajar tentang ruang di mana kita tinggal. Ini mata pelajaran apa topik-topik di semester 1. Jadi 6 bulan ini kalian akan belajar ini. Kok kelas 11 ini salah. Tadi udah ya kelas 10 ya. Nah, ini pilihan, maksudnya kalau kalian kelas 11 memilih geografi akan belajar udah masuk ke sosial dan sainsnya gitu ya. Di semester 2-nya akan masuk ke soal lingkungan dan kependudukan yang tadi Bapak jelaskan tentang kelahiran, kematian, migrasi. Kelas 12 ini lebih kompleks lagi, itu terkait dengan pembangunan tata ruang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Jelas? Serius? Cius? Yang baru belajar geografi bisa paham sekarang apa itu geografi? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, nanti Bapak yang nanya. Ini referensi-referensi ya, nanti kalian bisa dapat file ini. Yang keterkaitannya tes, kalau tes nanti dijelaskan secara umum ya, karena kalian akan ada tes tengah semester dan tes akhir semester ya. Nah, di luar itu ada juga mungkin akan ada kuis, akan ada tugas bikin peta dan seterusnya. Peluang karir, saya juga ternyata ada peluang karir gitu. Jadi seorang yang belajar geografi, baik dia ngambil jurusan geografi atau jurusan-jurusan yang terkait dengan geografi tadi, dia jadi seorang analis spasial, ya, sistem informasi geografis. Jadi planner, kayak Bapak Urban and Regional Planner. Tuh. Ada juga yang kayak Budiana, nanti kalau kalian ketemu sama Budiana, dia seorang konsultan lingkungan. Dia ahli sampah tuh, sampah di sini di lingkungan ini dia yang pilah, dia yang timbangin, dia yang olah segala macam sama timnya ya dia. Itu atau ya jadi peneliti atau akademisi gitu. Ini apa peta jalan dari eh, mata pelajaran geografi yang akan kalian pelajari di kelas 10 maupun nanti di kelas 11 dan kelas 12. Oke, ini pada tumbang semua nih, habis pada nonton semifinal. Nggak apa-apa ya, kalau kalau mau tidur tidur aja. Ya, kalau misalkan, ini saya nggak kuat banget gitu ngantuk segala macam, atau tapi jangan ganggu gitu dan jangan ngorok. Kalau ngorok Bapak lempar kapur dari sini. Ada pertanyaan? Ini namanya Kapita Selecta ya. Kapita Selecta itu mengenalkan. Jadi belum masuk ke belajar geografinya secara nanti baru minggu depan kalian akan masuk ke mata pelajaran geografi dengan topik apa tuh nanti ada pelajarannya. Ini Bapak menjelaskan mata pelajaran geografi, menjelaskan geografinya itu apa gitu ya. Dan bagaimana pelajaran geografi itu dipelajari selama 3 tahun di SMA Al-Kausar.
Nggak ada? Oke. Sekarang kalau nggak ada waktu setengah jam. Ini Bapak pernah tanya juga ke, ya, di buku kalian masing-masing. Ini bukan 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 ini ya, bukan asrama ya, bukan asrama tinggal tempat tinggal kalian. Ini rumah orang tua kalian. Kalau ini SMA Alka, di mana rumah kalian? Ini kuadran 1, 2. Silakan. Mau maju? Yuk. Siapa yang mau duluan? Cung. Rumah saya di kuadran 1. Ini SMA Al Kausar nih. Rumah rumah orang tua ya atau rumah rumah kalian. Kalau asrama mau di sebelah situ gitu. Apalagi kosan di sebelah situ. Ini tuh kalau apa namanya apa ini? Peta angin ya. Kalau peta ya, kalau peta, peta itu utara itu akan selalu di atas ya. Kayak ini nih, ini bumi nih. Ini kan utara. Jadi ini utara nih. Kalau ini utara ini apa? Hmm? Ya, kalau nggak barat timur. Tapi ini timur atau barat? Hmm? Timur atau barat? Timur. Ya. Ini yang paling dasar ini. Siapa tadi yang nyanyi? Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi timur ke barat siapa? Kamu nyanyi? Oke. Terusin nyanyi. Hah? Nggak mau. Ini paling dasar nih tentang belajar posisi ya lokasi. Ini barat, ini selatan. Oke. Sekarang kalau Bapak buat garis gini, ini apa? Ini apa nih? Timur, laut. Ini? Hah? Tenggara. Hmm? Ini? Barat. Ini? Barat laut. Nah, sekarang tinggal tentukan titik rumah kalian di mana nih dianterin. Di mana? Di antara barat sama barat laut. Di sini berarti. Ke sana dikit. Ini soal jarak ya ini. Iya. Yo, siapa lagi? Oh, kamu mau nyontek karena itu dia Pasar Rebo, ini kamu Depok ya deketan. Aman. Lagi.
Yuk, yuk. Bukan di kosan, rumah kamu. Ini mah rumah Fadil, bukan rumah di kosan. Iya, di sebelah mana? Tinggal sebut aja Tasik di sebelah mana. Dia di Jakarta jauh. Ini kemampuan paling dasar dari geografi yang harus pelajari. Non, di mana rumah Non? Ini SMA Alka. Nah, rumah Non di mana? Bapak bisa tunjukin ya rumah-rumah kalian ya, karena Bapak kenal semua sama, hampir kenal semua dengan orang tua kalian. Rumahnya Pak Panji di mana Bapak tahu. Tapi kalian karena belajar geografi harus tahu rumah kalian secara relatif terhadap SMA Al-Kausar. Ini Bapak baru tanya tentang titiknya aja di sebelah mana. Belum nanya jarak. Nanti jarak. Itu kamu senyum-senyum. Siapa namanya? Lupa lagi. Feni. Ya, Feni di mana rumahnya, Mi? Fen. Bojongkoneng. Paling mana Bojongkoneng? Kira-kira. Ini SMA Al-Kausar. Kalian selesaikan ya, sampai jam 11 ya. Kalian tulis satu-satu. Jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Penjelasan Bapak, Kapita Selekta. Nanti ada yang bertugas pindahkan dari papan tulis ini ke kertas. Untuk apa? Untuk kalian saling mengenal, oh rumahnya sebelah sana, rumah sana. Oke? Oke nggak? Ya, mungkin kalian perlu mikir-mikir sebelah mananya ya, segala macam. Jadi jelas ini patokannya adalah SMA Alka nih, kita gedung gini nih. Pokoknya saya nanti tagih ke siapa ini, ketua kelasnya ada nggak? Hah? Belum ada. Saya tagih ke Pawas ya. Pau, nanti saya tagih kamu. Saya ke kertas, rumah kalian semua ada 31 itu, berarti ada 31 titik. Nanti akan kelihatan kalau salah atau benarnya. Oke? Nggak ada pertanyaan? Sampai sini? Cukup? Cukup dipahami bahwa kalian akan belajar mata pelajaran geografi di kelas 10, kelas 11 kalau ngambil pilihan geografi, dan kelas 12 juga kalau mengambil pilihan geografi. Tapi Bapak berharap di kelas 10 ini kalian punya kesempatan setidaknya 2 semester topik-topik yang dasar, yang fundamental ya terkait dengan geografi. Baik, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau yang mau nyari buku ininya, belajar. Ayo, diterusin ya. Ini bukan selesai nih, masih sesi ini. Baru 2 nama tuh. Nah, kalian boleh saling kenal tuh, bahas.
Kalau nanya ke sana itu arahnya apa? Itu ini loh. Kamu tuh ini banget. Iya kan. Iya. Arahnya apa? Area apa? Yang pas nama arah kalau dari geografi ke Mekah, ke Mekah, ke kiblat.